Saya merasa bangga sekali dan terhormat sekali berada di tempat ini karena kita dibawa ke suatu tempat sejarah kehidupan umat manusia melalui mahakarya-mahakarya yang ada, kemudian foto-foto yang ada, kemudian juga klise-nya. Dan ini jarang terjadi. Di zaman modern ini mungkin klise itu sudah tidak dipakai. Tetapi Bapak mengoleksinya itu dan itu yang kami hargai. Jadi kepedulian Bapak mendata ini semua, merekod itu semua menjadi satu catatan sejarah dan menjadi warisan yang akan diturunkan kepada baik kepada Bapak keluarga maupun kepada umat manusia pada umumnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami isi daripada museum Bapak ini. Kami persilakan. Salam damai NKRI Indonesia. Siap. Saya Pak Paulus Pangka Siap. dan tim yang hadir pada hari ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, di mana hari ini seperti rencana kita Pak, dan Siap. sudah dilakukan beberapa orang yang terpilih yang menurut Bapak layak untuk diberikan prestasi. Buku-buku tua, buku-buku langka, nah ini buku-buku tua, buku-buku langka. Seperti yang ada di sini Pak Ya, buku tua itu usia, buku langka itu memang keberadaannya jarang ada. Jarang ada, iya. Ya. Siap. Atau buku koleksi. Yang dimaksud buku koleksi adalah buku di mana buku itu ditandatangani oleh penulisnya. Jadi yang buku koleksi. Ya, Siap, siap. artinya koleksi dari penulisnya sendiri langsung memberikan ke kita. Lalu ada perangko Pak. Ada perangko itu ada ratusan ribu juga, ada uang kuno, ada puluhan ribu juga. Ada foto-foto sejarah ini dan klisenya kurang lebih 300.000 ada, dan dokumen-dokumen sejarah. Jadi kayak tulisan-tulisan Bung Karno. Siap. Dan yang lain-lain. Dan secara pribadi orang jadi bertanya dari mana didapatkan ini, termasuk lukisan-lukisan. Jadi ini orang belum mulai, saya udah mulai Pak. Jadi pada tahun 90 orang nggak terpikirkan. Karena waktu itu Senen, toko buku Senen pinggir jalan itu kan ramai tuh Pak. Betul. Orang belum memborong buku-buku. Saya menjual lukisan, uangnya saya gunakan untuk beli buku-buku. beli buku. Prosesnya seperti itu, dan akhirnya numpuk. Terus terang buat pecinta buku, mungkin kok bukunya berantakan, tidak, tapi ini buku karena baru saja beberapa bulan lalu kita pindahkan ke satu tempat ini dan masih ada di beberapa tempat lain. Apa artinya mengoleksi? Mengoleksi adalah merawat bukti sejarah itu sendiri. Untuk apa dirawat? Untuk diteruskan, diwariskan kepada anak bangsa. Jadi saya membuat yayasan namanya Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Tokoh bangsa ya. Itu Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Apa sih yang diwariskan oleh para tokoh? Salah satunya tulisan, salah satunya bukti-bukti sejarah, salah satunya adalah apa yang udah pernah mereka miliki dan diberikan kepada kita generasi. Selama ini nggak terawat jadi punah Pak. Betul, betul. Mungkin sudah ada tulisan-tulisan artikel yang mereka simpan di rumah nggak terawat, punah. Siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya keluarganya, seharusnya negara. Tetapi saya terpanggil untuk merawat itu. Saya terpanggil untuk melihat berapa puluh tahun ke depan. Dan pada hari ini sudah beberapa orang tokoh yang hadir datang, dan YouTube yang udah merekam jejak apa yang saya lakukan. Salah satunya dari Leprit ya Pak ya. Siap. Dari Lembaga Bapak. Prestasi Indonesia Dunia. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Siap. Saya kira itu yang bisa saya gambarkan. Satu hal yang mau saya sampaikan, orang yang hebat adalah orang yang menghargai sejarah bangsanya. Dan sejarah bangsa jadi pijakan untuk kemajuan negara. Saya kira tidak ada yang terlalu kuno atau kekolotan, tetapi masa lampau harus kita rawat untuk masa depan. Siap. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Binton yang telah menjelaskan kepada kita dan kepada pemirsa bagaimana sebagaimana dikatakan semangat cinta kepada warisan yang oleh nenek moyang kita melalui catatan-catatan sejarah dan dokumen-dokumen sejarah. Coba kita lihat kalau seperti di museum yang ada di Italia, Roma,
bagaimana catatan sejarah gereja sejak dulu sampai sekarang mereka menyusun dengan rapi dan itu dikelola oleh lembaga. Tapi kali ini justru malah yang terpanggil oleh seorang insan yang bukan lembaga dan tanpa didonasi oleh pemerintah kalau itu lembaga manapun. Semuanya dilakukan sendiri oleh Pak Binton ini. Nah ini yang Leprit apresiasi. Dan juga terima kasih kepada Pak Helmi Yahya yang telah datang ke sini sebagai salah satu bukti bagi kami untuk memberikan apresiasi hari ini. Karena data ini bagi kami sangat penting dan kami akan mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa apa yang Bapak lakukan selama ini benar-benar bukan suatu opini, tapi ini merupakan suatu fakta dan memang ada barangnya. Di mana 300.000 foto dan klisenya ada. Kemudian dokumen-dokumen tokoh-tokoh penting, bukan dokumen biasa ya, tapi dokumen tokoh-tokoh penting dan juga buku-buku karya para penulis yang mungkin dibuang oleh orang, kemudian tidak diopeni oleh anaknya atau keluarganya. Pak Binton secara sukarela, bahkan beliau mengeluarkan uang, bukan hanya untuk dikasih gratis, bahkan beliau mengeluarkan dana untuk mendapatkan itu semua dan untuk kita semua. Jadi sejarah, karena itu sangat langka lah manusia Indonesia seperti Bapak. Oleh karena itu, pemirsa di seluruh Indonesia, hari ini izinkan kami mewakili masyarakat Indonesia, Pak, melalui Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, yang saya jelaskan sedikit mungkin kepada Bapak melalui lembaga kami ini. Ini ada logo kami, Bapak. Logo ini sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan registrasi yang terdaftar. Di tengahnya ada peta Indonesia. Di atas ada merah putih, bendera merah putih tentunya. Kemudian ini ada benua-benua. Afrika, Eropa, kemudian Asia, Amerika, dan Australia. Dengan semangat merah putih, kita membawa prestasi Indonesia ke tingkat dunia. Harapan kami seperti itu. Apakah mungkin? Zaman sekarang sangat mungkin. Media sosial melalui artificial intelligence juga sangat membantu untuk menyebarkan semua prestasi dan apa yang Bapak koleksi di sini. Kita bersyukur karena kita bisa hidup di zaman, masih mendapat di zaman zaman modern seperti ini atau milenial lah sebutannya. Dan inilah Leprit ini, suatu lembaga independen yang mencatat prestasi anak bangsa. Yang diresmikan memang unik sesuai dengan logonya bintang Bapak Ibu, dan resminya di atas penerbangan pesawat 37.000 kaki atas permukaan laut pada tanggal 29 Desember tahun 2015 yang lalu. Jadi itu resminya di atas pesawat, ditandatangani oleh waktu itu mewakili pemerintah, Wali Kota Makassar yang terbang bersama kami dari Makassar ke Jakarta, resminya di atas Laut Jawa. Itu tadi, dan itu disaksikan oleh Pak Burhan, itu Direktur Citylink waktu itu. Dan kami hari ini, karena Bapak berprestasi, maka kami berikan bintang kehormatan kepada Bapak berupa medali, piala, dan juga piagam. Untuk itu kami akan serahkan. Karena ini prestasi yang sangat langka dan unik, maka pada hari ini kami berikan medali ini Pak sebagai simbol prestasi ya. Oke. Oke. Nanti dari sini juga foto dari Mas ya. Untuk Ibu, mewakili sebagai Ketua Yayasan. Selamat ya Bu, terima kasih telah mendukung Bapak. Ya Mas, saya yakin waktu Ibu juga banyak tersita karena beliau mencintai benda-benda ini. Saya serahkan Ibu, permisi. Siap-siap. Ditunjukkan Ibu. Oke. Sekarang Pak Binton. Saya bacakan dulu Pak. Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 822 garis miring P.Leprit garis miring 6 Romawi garis miring 2023 dianugerahkan kepada Binton Nadab Dab Esos MM atas prestasi rekor kolektor foto dan klise sejarah terbanyak di Indonesia, 300.000 klise dan foto. Jakarta, Indonesia, 26 Juni 2023, kami tanda tangani Paulus Pangka SH, Ketua Umum dan pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dengan bangga kami serahkan kepada Bapak Binton Nadab Dab Esos MM. Selamat ya Pak ya. Sukses selalu untuk Bapak. Sehat, Tuhan memberkati. Amin. Oke. Siap. Sekarang Ibu.
yayasannya. Saya bacakan dulu ya Bunda. Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 823 garis miring P titik Leprit garis miring 6 Romawi garis miring 2023 dianugerahkan kepada Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa atas prestasi rekor museum pribadi dengan koleksi dan jenis terbanyak. Jakarta, Indonesia, 26 Juni 2023 kami tanda tangani Paulus Pangka SK, Ketua Umum dan Pendiri Leprit. Dengan bangga kami serahkan kepada Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa yang diterima oleh Ketua Yayasan Warisan Museum Tokoh Bangsa Ibu Binton. Oh, selamat ya Bu, sukses ya. Ya, semoga Tuhan memberkati kita Bu. Sama-sama. Oke. Ada apa? Pialanya? Oh iya, masih ada saya. Kok bisa ikut? Sambil dipoto ya. San. Ditaruh dulu berat. Ya, Oke. gambar depan dulu. Oh, Berat soalnya. ya, oke. Iya. Hari ini kami serahkan Pegang dulu. kepada Bapak Binton Nadab Dab Esos MM dan Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa atas prestasi 1. Kolektor foto dan klise sejarah terbanyak di Indonesia. Yang kedua, museum pribadi dengan koleksi dan jenis terbanyak. Jakarta, Indonesia, 26 Juni 2023 kami tanda tangani Paulus Pangka SH, Ketua Umum dan Pendiri Leprit. Dengan bangga kami serahkan kepada Bapak Binton Nadab Dab Esos MM dan Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Ibu pegang juga kan? Iya. Gak apa-apa, pegang kita. Oke. Yang mana? Kiri? Terus kanan ya, Mbak? Oh iya. Sama ini Ya. sekali lagi. Oh, sekali lagi. Kalau bisa miring ya, apa namanya, horizontal ya. Satu, Karena wartawan nggak mau kalau vertikal. satu dua, oh, Nanti bisa kita bikin. satu dua tiga. Oke. Boleh di sini lagi? Oke, ya vertikal ya Mbak. Satu. Sama pegang piagam, sebentar. Begini. Pak Binton begini Iya. caranya, sebentar. Oke. Bapak pegang, di bawah, pegang di bawahnya. Ini. Ah gitu. Ya. Yang tangan kanan. Oke. Iya. Sorry. Biasa aja. Tangan keluar. Bapak pegang. Ini. Nah gitu ya, gitu. Nah, yang Oh. lebih nyaman tuh. Iya, iya. Ini keluar, maaf. Oke. Oh, itunya magnes. Ibu. Diborong. Ya. Iya. Apa saya di tengah ya? Nggak apa-apa. Oh, iya, Bu. Boleh, Tidak boleh. di sini nggak gimana ya? Prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Hari ini tadi kita telah menyaksikan pemberian penghargaan untuk insan Indonesia yang profesional, yang juga sangat luar biasa. Saya katakan manusia langka di Indonesia yang punya kepedulian terhadap berbagai koleksi-koleksi yang ada di tempat ini. Yang dimana tadi pertama koleksi foto dan klise tersejarah Indonesia terbanyak. Dan beliau lakukan sejak tahun 1990 tanpa didukung oleh siapapun. Kecuali oleh ibu dan tentunya juga dengan oleh yang paling berkuasa yaitu Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian beliau menyatukan dalam suatu bentuk yaitu museum. Dengan nama museum pribadi, dengan koleksi, dengan jenis karya terbanyak. Yaitu Museum Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Binton dan juga Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa Binton yang menjadi keluarga besar daripada Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia yang bersifat independen dalam penilaian dan juga tidak komersil. Terima kasih atas doa Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua senantiasa menjadi atau namanya insan-insan Indonesia yang berprestasi, membanggakan, menginspiratif, dan juga mengagumkan dunia. Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pak Binton Nadab Dab Esos MM dan juga
Binton Museum Yayasan Warisan Tokoh Bangsa menjadi keluarga besar Rekoris Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, saya menyampaikan terima kasih buat LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kita harus melakukan sesuatu hal yang menjadikan perbuatan kita itu merupakan suatu legasi buat anak dan bangsa. Buat anak artinya turunan ke sendiri, dan buat bangsa. Ini sangat berarti, dan apa buah dari itu semua adalah sesuatu yang akan nanti bermanfaat buat semuanya. Saya dengan bangga dan senang hati ketika pertama sekali di media liputan juga pernah masuk Kick Andy. Ya, saya pernah tamu jadi Kick Andy dan Helmi Yahya, dan di acara media TV sosok RCTI, SCTV. Jadi nggak salah Pak Paulus Pangka berkunjung ke sini. Artinya aspek legalitas, aspek dokumentasi, aspek support untuk LEPRID sudah tidak, bahasa modernnya sudah tidak kaleng-kaleng lagi. LEPRID sesuatu yang menurut saya lembaga yang patut dipercaya dengan seleksinya yang cukup sangat terseleksi dengan ketat, dan dia melakukan penelitian dan riset sehingga dia bisa bertemu dengan saya. Untuk Indonesia, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah berpikir apakah itu diliput media atau tidak. Tetapi media atau media sosial lainnya akan mengikuti perbuatan baik Anda. Pesan saya buat Indonesia, buat generasi muda khususnya, jangan pernah berhenti berkarya. Dan selamat buat LEPRID, lebih sukses, lebih maju, lebih terpandang, jadi alat ukur, jadi barometer prestasi lembaga di Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Indonesia maju, Indonesia satu, Nusantara satu, Nusantara maju. Terima kasih.